Bayangkan dunia di tahun 2030, hanya 5 tahun dari sekarang. Sebuah angka yang tampak sederhana, tetapi menyimpan pertanyaan besar. Siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan tersingkir? Pertanyaan ini bukan sekedar ramalan ala film fiksi ilmiah, melainkan realitas yang mulai terasa getarannya sejak hari ini. Krisis global, entah itu krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, atau bahkan krisis moral, bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang perlahan mendekat. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Inflasi meroket, harga pangan tak terkendali, lapangan kerja semakin sempit, dan teknologi mengambil alih peran manusia. Lalu di tengah badai besar ini, apakah kita akan menjadi mereka yang selamat atau justru menjadi bagian dari sejarah yang tersingkir? Pertanyaan ini terdengar dramatis, bahkan mungkin berlebihan bagi sebagian orang. Namun mari kita jujur, bukankah sejarah selalu membuktikan bahwa setiap krisis besar selalu meninggalkan dua kelompok? Kelompok yang mampu bertahan, bahkan tumbuh di tengah guncangan, dan kelompok yang hancur, lenyap serta dilupakan. Pada krisis besar tahun 1929 misalnya, jutaan orang jatuh miskin, tetapi justru di masa itu lahir para miliarder baru. Krisis Asia tahun 1998 menghancurkan banyak bisnis, tetapi juga melahirkan generasi pengusaha tangguh yang kini mendominasi ekonomi. Maka bukankah wajar bila kita bertanya, di tahun 2030 nanti di kelompok manakah kita akan berdiri? Untuk menjawabnya, mari kita lihat lebih dalam. Sebab krisis tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu memberikan tanda-tanda kecil, seperti suara gemuruh sebelum gempa besar. Lihatlah harga pangan dunia yang terus meningkat, perubahan iklim yang semakin ekstrim, perang yang tak kunjung reda, dan teknologi kecerdasan buatan yang perlahan menggeser manusia dari meja kerja. Semua ini bukan sekedar berita di layar kaca. Ini adalah potongan puzzle yang jika kita satukan akan membentuk gambaran masa depan yang jelas, yaitu dunia sedang menuju masa penyaringan besar-besaran, di mana hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Tapi apa artinya bertahan? Apakah sekedar bisa makan, minum, dan berteduh? Atau lebih dari itu? Bertahan berarti mampu menjaga martabat, tetap produktif, tetap relevan, dan tidak menjadi korban keadaan. Jika kita berhenti sejenak dan berpikir, sesungguhnya krisis bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal psikologi. Banyak orang tumbang bukan karena kehabisan uang, melainkan karena kehilangan arah, kehilangan kendali, dan kehilangan harapan. Bukankah benar bahwa yang pertama mati dalam krisis bukan dompet, melainkan mental? Mari kita sedikit berdeduksi. Jika krisis 2030 akan datang dengan wajah yang lebih kompleks dibanding krisis-krisis sebelumnya, maka siapa yang selamat? Jawabannya tentu bukan mereka yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Bukan juga mereka yang sekedar menyimpan uang di bank, apalagi mereka yang hanya berharap pada keberuntungan. Yang akan selamat adalah mereka yang mampu membaca arah perubahan, menguasai keterampilan baru, menjaga mental tetap stabil, dan tahu bagaimana menempatkan diri di dalam pusaran global yang terus berputar. Mereka adalah orang-orang yang tidak sekedar hidup, tapi mampu bertahan dengan kualitas hidup yang terjaga. Namun mari kita balik pertanyaannya, siapa yang akan tersingkir? Jawaban ini bisa jadi lebih pahit. Mereka yang tersingkir bukanlah semata-mata orang miskin atau tidak berpendidikan. Justru banyak orang dengan pendidikan tinggi atau pekerjaan mapan yang akan tergilas karena mereka gagal beradaptasi. Lihatlah betapa cepatnya teknologi menggantikan pekerjaan manusia. Para akuntan, customer service, bahkan penulis berita perlahan digantikan oleh algoritma. Orang-orang yang dulu merasa aman dengan profesi mapan bisa jadi mendapati dirinya menganggur di tahun 2030. Artinya rasa aman hari ini bisa menjadi jebakan yang paling mematikan. Disinilah letak paradoksnya. Di masa krisis, bukan posisi saat ini yang menentukan nasib kita, melainkan kemampuan beradaptasi. Bayangkan seekor dinosaurus yang besar, kuat, dan berkuasa, tetapi punah hanya karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Bandingkan dengan serangga kecil yang tampak remeh,
tetapi mampu bertahan hingga miliaran tahun. Pertanyaan retorisnya, apakah kita ingin menjadi dinosaurus yang gagah namun punah, atau serangga kecil yang diremehkan tetapi selamat? Mari kita ambil contoh nyata dari dunia modern. Di tahun 2020, ketika pandemi melanda, jutaan bisnis gulung tikar. Restoran mewah dengan bangunan megah banyak yang tutup. Sementara pedagang kecil yang cepat beralih ke layanan online justru bisa bertahan. Lalu orang-orang yang tadinya meremehkan dunia digital akhirnya sadar bahwa hanya dengan menyesuaikan diri dengan pola barulah mereka bisa tetap eksis. Bukankah ini sudah menjadi latihan kecil untuk krisis yang lebih besar di tahun 2030 nanti? Sekarang mari kita pikirkan lagi, apakah kita sudah menyiapkan diri? Apakah kita sudah menabung bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, dan mentalitas yang diperlukan untuk menghadapi krisis? Banyak orang yang sibuk mengejar hal-hal instan, seperti popularitas sesaat, kesenangan konsumtif, dan kenyamanan jangka pendek. Namun mereka lupa bahwa dunia tidak akan peduli dengan kenyamanan kita. Dunia hanya bergerak maju, tanpa menoleh ke belakang. Maka mereka yang sibuk menikmati zona nyaman bisa jadi adalah kandidat utama untuk tersingkir di tahun 2030. Krisis 2030 bukan hanya soal kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga barang. Ia juga akan menyingkirkan mentalitas lemah. Orang-orang yang malas belajar, mudah menyerah, mudah panik, dan terlalu bergantung pada sistem. Sedangkan yang selamat adalah mereka yang punya kecerdikan, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan untuk selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Disinilah kita harus belajar bahwa bertahan hidup bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling pintar di atas kertas, tetapi siapa yang paling adaptif. Mari kita mulai dengan kelompok pertama. Siapa yang paling mungkin selamat dari krisis 2030? Jika kita telusuri sejarah, orang-orang yang mampu bertahan dalam setiap guncangan besar bukanlah mereka yang punya harta paling banyak, tetapi mereka yang memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas di sini artinya bukan hanya kemampuan untuk berpindah pekerjaan atau bisnis, tetapi juga keluasan mental dalam menghadapi perubahan. Mereka tidak kaku, tidak terikat dengan pola lama, dan selalu mencari jalan baru ketika jalur lama terhalang. Seorang pekerja yang fleksibel misalnya, mungkin tidak lagi bisa mengandalkan profesinya saat ini karena otomatisasi, tetapi dia mampu beralih ke bidang lain yang lebih relevan. Sementara orang yang kaku, walau pintar sekalipun, akan tertinggal karena menolak berubah. Kita bisa lihat contohnya dari fenomena sederhana, peralihan dunia dari fisik ke digital. Ada pedagang yang tetap ngotot berjualan hanya lewat toko konvensional, dan ada yang cepat beradaptasi dengan e-commerce. Hasilnya jelas, yang cepat pindah ke platform digital bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Maka di tahun 2030, kelompok yang selamat adalah mereka yang mampu menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern. Orang yang bisa menghubungkan pengalaman masa lalu dengan tuntutan masa depan, bukan mereka yang terjebak nostalgia pada masa keemasan yang sudah lewat. Kelompok kedua yang akan selamat adalah mereka yang membangun ketahanan finansial sejak dini. Kita semua tahu, ekonomi dunia rentan dengan inflasi, resesi, bahkan krisis hutang global. Maka mereka yang hari ini hanya hidup konsumtif tanpa tabungan, kemungkinan besar akan kesulitan menghadapi guncangan. Sebaliknya, orang yang disiplin menabung, berinvestasi, dan menyiapkan sumber pendapatan lebih dari satu akan memiliki bantalan ketika badai datang. Bayangkan seorang pekerja yang hanya mengandalkan gaji tetap tanpa tabungan, dibandingkan seorang pekerja yang selain bekerja juga menanamkan modal kecil pada usaha sampingan. Saat perusahaan bangkrut, yang pertama akan kelabakan, sementara yang kedua masih punya opsi lain. Bukankah itu sudah cukup jelas siapa yang lebih siap? Namun ada kelompok ketiga yang sering dilupakan tetapi justru paling menentukan, yaitu mereka yang punya jaringan sosial yang kuat. Saat krisis, bukan hanya uang yang menyelamatkan, tetapi juga hubungan. Seseorang yang memiliki koneksi luas, komunitas yang solid, dan hubungan baik dengan orang lain akan lebih mudah bertahan.
Ketika pasokan makanan terbatas, mereka bisa saling membantu. Ketika peluang kerja langka, jaringanlah yang memberikan informasi lebih dulu. Bukankah sering kita dengar pepatah, bukan hanya apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal. Di masa krisis, pepatah ini bukan sekedar teori, tetapi kenyataan pahit yang membedakan siapa yang bertahan dan siapa yang hilang. Di sisi lain, mari kita bahas siapa yang kemungkinan besar tersingkir di tahun 2030. Pertama adalah kelompok yang terjebak zona nyaman. Mereka yang terlalu merasa aman dengan pekerjaan tetap, gaji rutin, atau bisnis mapan, tetapi menolak beradaptasi. Dunia digital sudah mengajarkan pelajaran keras. Perusahaan raksasa sekalipun bisa runtuh jika gagal berinovasi. Bukankah Nokia dulu raja telepon seluler? Namun, dalam sekejap ia tersingkir karena terlalu percaya diri dan tidak mau mengikuti arus smartphone. Apa bedanya dengan pekerja atau pengusaha yang merasa aman hari ini, tetapi menolak belajar hal baru? Pada tahun 2030, mereka bisa bernasib sama seperti Nokia, yaitu hilang dari peta. Kelompok kedua yang akan tersingkir adalah mereka yang gagal mengendalikan gaya hidup. Orang-orang ini sibuk mengejar gengsi, membeli barang-barang konsumtif, pamer kemewahan di media sosial, tetapi lupa membangun pondasi finansial yang kuat. Saat krisis datang, orang-orang dengan gaya hidup seperti ini adalah yang paling cepat runtuh. Mengapa? Karena mereka terbiasa hidup mewah, tetapi tidak terbiasa hidup sederhana. Mereka tidak punya bantalan, tidak punya tabungan, dan tidak punya disiplin. Bukankah banyak selebriti dunia yang bangkrut hanya karena salah mengelola gaya hidup? Jika orang dengan penghasilan miliaran saja bisa jatuh miskin karena salah gaya hidup, apalagi kita yang penghasilannya pas-pasan. Kelompok ketiga yang rawan tersingkir adalah mereka yang bergantung sepenuhnya pada sistem. Mereka hanya menunggu bantuan pemerintah, menunggu subsidi, menunggu belas kasihan, dan tidak berusaha membangun kemandirian. Padahal sejarah menunjukkan bahwa dalam krisis besar, negara sekalipun bisa kewalahan. Lihatlah Venezuela, Lebanon, atau bahkan Sri Lanka beberapa waktu lalu. Pemerintah mereka kewalahan, rakyatnya harus bertahan sendiri. Maka di tahun 2030, mereka yang terlalu bergantung akan sangat rapuh. Sebaliknya, yang punya inisiatif meski kecil akan lebih tangguh. Namun ada satu kelompok lagi yang jarang dibicarakan, yaitu mereka yang kalah mental sebelum krisis benar-benar terjadi. Kita tahu krisis bukan hanya soal uang dan pekerjaan, tetapi juga soal pikiran. Ketika seseorang terlalu larut dalam ketakutan, panik berlebihan, atau kehilangan harapan, maka ia akan lumpuh bahkan sebelum krisis menghantam. Lihat saat pandemi. Banyak orang yang bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan semangat hidup. Mereka menyerah, putus asa, bahkan sebagian memilih jalan pintas. Bukankah ini bukti bahwa yang pertama kali kalah dalam krisis adalah mental, bukan dompet? Pertanyaan besar bagi kita adalah, dari kelompok yang selamat dan yang tersingkir itu, kita berada di posisi mana? Apakah kita sudah menyiapkan diri dengan keterampilan baru, tabungan, jaringan, dan mentalitas kuat? Atau justru kita masih terlena dengan zona nyaman, sibuk pamer gaya hidup, bergantung pada sistem, dan lemah mental? Disinilah krisis 2030 bisa menjadi cermin. Sebuah ujian yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sudahkah kita siap? Jika kita ingin selamat, maka mulai sekarang kita harus berlatih. Kita perlu melatih disiplin finansial, melatih ketangguhan mental, melatih kemampuan adaptasi, dan memperluas jaringan sosial. Jangan menunggu krisis baru mulai bergerak, karena saat itu sudah terlambat. Sama seperti orang yang ingin selamat dari badai, ia harus menyiapkan kapal sebelum badai datang, bukan saat badai sudah menghantam. Dan mari kita jujur, tidak semua orang akan mampu. Itulah kenyataan pahit dari krisis. Krisis selalu menyaring. Ia tidak peduli dengan gelar, status sosial, atau jabatan. Ia hanya peduli siapa yang paling siap, siapa yang paling adaptif, dan siapa yang mampu berpikir beberapa langkah ke depan.
Mari kita ambil satu studi kasus yang sudah pernah terjadi agar kita bisa membayangkan masa depan dengan lebih jelas. Pada krisis Asia tahun 1998, Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa. Harga-harga naik hingga ratusan %. Banyak perusahaan bangkrut, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Namun menariknya, ada kelompok-kelompok tertentu yang justru bisa bertahan, bahkan tumbuh. Siapa mereka? Para pedagang kecil yang mampu beradaptasi dengan cepat, para pengusaha yang jeli melihat peluang baru, dan orang-orang yang disiplin menahan diri dari konsumsi berlebihan. Ini bukti nyata bahwa krisis bukan akhir segalanya, melainkan filter yang menyisakan orang-orang yang paling tangguh. Bukankah hal yang sama akan terjadi lagi di tahun 2030, hanya dengan wajah yang berbeda? Mari kita bandingkan dengan krisis global 2008, di mana sistem keuangan dunia hampir runtuh karena gelembung properti di Amerika Serikat. Banyak investor besar kehilangan triliunan dolar, tetapi ada pula segelintir orang yang justru meraih keuntungan luar biasa karena mereka membaca tanda-tanda lebih cepat daripada yang lain. Michael Burry misalnya, menjadi legenda karena berani bertaruh melawan pasar dan akhirnya selamat dari badai besar. Dari kasus ini, kita belajar bahwa orang yang selamat bukanlah yang mengikuti arus, melainkan yang berani berpikir berbeda dan berani mengambil keputusan di saat orang lain panik. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi orang yang berani berpikir kritis saat mayoritas sibuk panik? Sekarang mari kita lihat faktor teknologi. Tahun 2030 diprediksi akan menjadi era di mana kecerdasan buatan, robotika, dan otomatisasi menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia. Pekerjaan administratif, kasir, operator, bahkan profesi di bidang hukum dan kedokteran, banyak yang akan diambil alih oleh mesin. Maka siapa yang selamat? Mereka yang mampu menguasai teknologi atau setidaknya mampu bekerja sama dengan teknologi. Sementara siapa yang tersingkir? Mereka yang menolak belajar, menolak beradaptasi, dan tetap bersikeras menggunakan cara lama. Dunia ini tidak menunggu orang yang kaku. Dunia ini hanya memberi ruang kepada mereka yang bisa mengikuti ritmenya. Namun teknologi bukan satu-satunya tantangan. Krisis pangan global juga semakin nyata. Perubahan iklim mengurangi hasil panen, konflik antar negara membuat distribusi pangan tersendat, dan pertumbuhan populasi menambah tekanan. Maka di tahun 2030 yang selamat bukan hanya orang kaya, melainkan juga mereka yang punya keterampilan sederhana, yaitu menanam, mengelola sumber daya, dan hidup hemat. Bukankah ironis jika orang bergelar tinggi justru tersingkir karena tidak tahu cara bertahan hidup paling dasar? Disinilah kita perlu melihat bahwa krisis menyamakan manusia. Ya, tidak peduli seberapa tinggi status sosial kita. Selama kita tidak punya keterampilan nyata untuk bertahan, kita tetap akan rapuh. Lalu bagaimana dengan psikologi manusia? Banyak pakar mengatakan bahwa faktor terbesar penentu kelangsungan hidup seseorang di masa krisis adalah resiliensi mental. Orang yang mudah panik akan cepat membuat keputusan buruk, menjual aset dengan harga murah, memborong barang dengan harga tinggi, atau menyalahkan keadaan tanpa mencari solusi. Sebaliknya, orang yang tenang, berpikir jernih, dan mampu mengendalikan emosinya akan lebih mudah menemukan jalan keluar. Kita bisa belajar dari kisah orang-orang yang selamat dalam bencana besar. Mereka bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling bisa menjaga akal sehat di tengah kekacauan. Maka pertanyaan reflektifnya adalah, apakah kita sudah melatih mental kita untuk tetap tenang ketika dunia di sekitar kita gemetar? Dari semua analisis ini, kita bisa menarik beberapa prinsip praktis agar selamat di tahun 2030. Pertama, kuasai keterampilan baru yang relevan dengan masa depan. Jangan hanya bergantung pada pekerjaan saat ini, karena bisa jadi itu sudah usang di masa depan. Kedua, bangun ketahanan finansial. Jangan hidup konsumtif. Siapkan tabungan, investasi, dan diversifikasi sumber pendapatan. Ketiga, perkuat jaringan sosial. Hubungan baik dengan keluarga, teman, komunitas, dan kolega bisa menjadi penolong besar saat krisis. Keempat, latih mental agar lebih tangguh.
Belajarlah mengendalikan emosi, jangan mudah panik, dan biasakan diri untuk tetap mencari solusi di tengah tekanan. Kelima, pelajari keterampilan dasar bertahan hidup, seperti mengelola makanan, kesehatan, dan sumber daya sederhana. Mungkin terdengar kuno, tetapi justru keterampilan semacam inilah yang sering menyelamatkan di saat modernitas runtuh. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan besar, siapa yang akan selamat dan siapa yang akan tersingkir? Jawabannya ada pada pilihan kita hari ini. Mereka yang menunda belajar, menunda menabung, menunda memperbaiki gaya hidup, kemungkinan besar akan menjadi korban keadaan. Tetapi mereka yang mulai bersiap dari sekarang, walau dengan langkah kecil, punya peluang besar untuk bertahan. Bukankah krisis tidak pernah menunggu kesiapan kita? Bukankah ia datang tiba-tiba, seperti badai di malam hari? Maka lebih baik kita mempersiapkan diri sebelum badai datang, daripada menyesal ketika sudah terlambat. Krisis 2030 bukanlah akhir dunia, ia hanyalah ujian, sebuah seleksi ala modern. Sama seperti sejarah yang selalu berulang, ia akan menyisakan mereka yang tangguh, adaptif, dan berani berpikir maju. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadi bagian dari mereka? Atau kita hanya akan menjadi penonton yang perlahan tersisih? Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita bisa terus berpangku tangan atau mulai melangkah dengan kesadaran bahwa masa depan menuntut kita untuk lebih cerdas, lebih disiplin, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan satu hal penting, yaitu krisis 2030 bukan tentang siapa yang paling pintar, paling kaya, atau paling terkenal. Krisis ini tentang siapa yang paling siap. Jadi mulailah sekarang, belajarlah hal baru, tabung lebih banyak, bangun jaringan sosial, perkuat mental, dan jangan terjebak dalam zona nyaman. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berdiri di sisi yang selamat, bukan di sisi yang tersingkir. Jika Anda merasa video ini membuka mata, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar tentang pandangan Anda terhadap krisis 2030, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Ingat, masa depan tidak menunggu. Mari kita siapkan diri bersama-sama agar ketika 2030 tiba, kita bukan hanya selamat, tetapi juga mampu berdiri tegak di tengah krisis. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.